Materinya mau mulai dari awal atau dari ini nih? Bentar aku share screen ya. Kelihatan nggak aku share screen? Halo? Iya Pak, terlihat dan jelas. Oke. Kalau kemarin tuh aku ngisi materi itu sampai masuk sampai sini di slide ke-13, jadi langsung masuk ke materi 14. Nah, dari Masnya ini, Mas Handrian sama Frandika, mau dari awal bener, development proses atau mulai dari QA engineer, mengenal QA engineer, sorry. Eh, kalau saya dari kiri engineer langsung sih. Tapi monggo Mas Prandika. Bisa dilanjut aja Pak. Saya Dilanjut ngikut. ya. Oke. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu. Aku Oim di sini sebagai mentor. Untuk profesiku sama, QA juga di 2 perusahaan. Perusahaan full time-nya di Indonesia, tapi yang punya orang Rusia namanya PVG. Ini websitenya kalau penasaran, pvg.co.id. Ini yang punya orang Rusia, kebetulan aku kerja sama orang Rusia. Nah, ini yang punya orangnya. Jadi ini kita punya 2, ada 3 sih sebenarnya, cuman yang udah rilis itu ada 2, ada Posi sama Kliko. Kalau Posi bisa diakses lewat web, kalau Kliko bisa diakses di Google Play Store, hanya tersedia untuk Android aja, itu. Terus untuk Singapura, itu aku sebagai freelance, QA juga sebagai QA lead, kalau di sini QA engineer doang, kalau di Singapura QA lead, namanya gengnow.com. Ini aplikasi ini sebenarnya untuk kreator sih sebenarnya, cuman kebanyakan penggunanya, ini coba aku keluar dulu deh. Penggunanya ini rata-rata adalah seorang kreator kayak cosplayer gitu. Jadi kalau ada cosplayer gitu pengen cari duit dari hasil karya mereka nge-cosplay, itu bisa di-publish ke sini gitu. Mirip-mirip OnlyFans ya, cuman kalau OnlyFans itu versi haramnya, ini versi halalnya, tapi nggak bisa juga disebut halal ya. Kadang ada beberapa cosplayer yang tampilannya ya agak sedikit disensor kayak gitu. Tapi nggak diblokir di Indonesia ya, karena itu tadi, term and condition kita emang melarang mengupload foto-foto yang vulgar kayak gitu, masih ada batasannya gitu sih. Oke, oh kebetulan ada Mbak Yasvi kemarin join ya. Jadi dari teman-teman yang join tadi katanya langsung masuk ke Menal Engineer. Jadi aku sedikit intro mengenai development proses dulu. Jadi kemarin itu dijelaskan, aku jelaskan mengenai development proses itu kayak proses SDLC sama STLC, itu kayak proses life cycle-nya si QA itu nanti ngapain. Jadi di QA itu nanti kerjanya kayak pertama kita ngebuat planning-nya seperti apa untuk menyusun test case, terus selanjutnya tahapan testingnya seperti apa, untuk reporting-nya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk slide-nya bisa teman-teman baca ya di free class-nya, harusnya bisa diakses. Kalau untuk versi berbayarnya ya beda lagi, aku sendiri pun juga nggak bisa mengakses untuk versi berbayarnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal QA engineer itu sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja, nggak usah nunggu di bagian akhir karena waktu kita terbatas cuma 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9. Oke, apa sih QA itu atau Software Quality Assurance? Kalau secara definisi ini adalah proses sistematis untuk memeriksa apakah sebuah software telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya gitu ya. Proses ini bisa dilaksanakan oleh QA tester. Nah, istilah QA itu sebenarnya ada banyak.
ada QA engineer, ada QA manual, QA analyst, ada SDET, software development engineer in test, ada test engineer. Dan semua tujuannya sama-sama melakukan testing terhadap sebuah software gitu ya. Yang beda itu adalah quality control. Jadi kalau kalian pernah dengar ada seseorang yang kerjanya sebagai quality control atau QC, itu sama QA itu berbeda. Kalau QC itu fokusnya adalah melakukan testing ketika sebuah produk itu sudah jadi. Tapi kalau QA engineer atau QA gitu ya, itu dia melakukan testing mulai dari tahapan awal sebelum produk itu dibuat. Makanya QC itu, kalau kalian pernah dengar QC itu rata-rata kerjanya pasti di sebuah pabrik. Karena kalau di pabrik itu istilahnya QC. Jadi misalkan ada pabrik minuman gitu ya. Kalau minumannya udah jadi baru dites tuh kira-kira botolnya ada yang bolong-bolong atau enggak, ada yang cacat atau enggak. Nah kayak gitu. Itu QC, quality control. Kalau QA produknya belum jadi, kita udah mulai kerja, kita udah mulai nyusun planningnya seperti apa kayak gitu. Selanjutnya tugas QA itu ngapain aja sih? Jadi pertama kita membuat pengujian otomatis, tapi ini opsional. Karena ada beberapa perusahaan juga yang masih melakukan testing secara fully manual, belum ada automation-nya, jadi otomatis melakukan pengujian manual. Poin di sini ya. Tapi kalau udah ada automation-nya, kedua-duanya dikerjakan karena pengujian manual itu nggak bisa 100% di automation. Pasti ada beberapa test case yang hanya bisa dilakukan secara manual. Terus membuat test plan. Test plan ini kemarin di pertemuan kemarin udah aku kasih tahu template-nya kayak gimana. Untuk dokumennya aku baru ingat, kemarin aku bilang lupa. Ada di website strongqa.com. Dan ini website yang ngasih template-template terkait pekerjaannya QA gitu ya. Di semuanya lengkap di sini. Nah, ini ada di QA portal, terus testing docs template. Nah, semuanya ada di sini nih. Nanti bisa teman-teman download ya di sini ya. strongqa.com, terus di sini ada videonya, terus ada testing template. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada test plan. Nah, tinggal di download aja nih template-templatenya, disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Kurang lebih itu, terus menemukan bug atau error. Jadi ketika kalian testing itu kan tujuannya untuk ya itu tadi mencari bug gitu. Kalau ada bug ya segera di report. Kalau nggak ada bug berarti aman gitu ya. Semakin banyak bug yang ditemukan ya berarti semakin nggak aman aplikasinya gitu. Tapi kalau misalkan kalian melakukan testing ternyata nggak ada bug nih, nah itu jangan apa ya, jangan berbangga dulu karena yang kalian testing itu masih di staging. Ada tahu istilah staging? Jadi ketika kita kerja di sebuah perusahaan itu ada yang namanya environment. Bisa nggak bisa, oh di Zoom bisa nyoret-nyoret kan ya. Jadi ada istilahnya environment. Nah, yang dilakukan oleh internal team itu environment-nya ada di staging. Nah, yang kalian lakukan itu ada di sini. Jadi testing yang kalian lakukan itu ada di sini dan kalau ada bug atau temuan itu segera di report supaya nanti bisa di fix sama developer. Nah, setelah ini komplit atau sukses gitu ya, baru ada environment kedua nih, regression namanya. Tapi ini opsional ya. Kadang ada beberapa perusahaan yang nggak pakai environment ini. Regression ini staging juga sebenarnya. Nah, ini nanti testing. Nah, kalau yang staging itu testingnya berdasarkan task yang masuk ke kalian. Tapi kalau regression itu berdasarkan keseluruhan test case untuk semua fitur yang ada gitu. Nah, kalau ini komplit gitu misalkan ya.
Yang terakhir itu ada yang namanya beta atau alpha. Nah, ini pasti kalian pernah dengar nih. Beta atau alpha ini biasanya aplikasinya udah bisa digunakan oleh user yang terdaftar. Kalau di Google Play Store gitu, kalau kalian nemu ada APK yang buka versi beta, itu kalian harus daftarkan emailnya dulu. Nanti kalian akan dapat update yang terbaru. Jadi kalau user biasa itu misalkan pakai aplikasi versi 1.0.0, kalian kalau daftarkan beta atau alpha, kalian akan dapatkan versi terbarunya misalkan 1.1.0 gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa menikmati fitur yang terbaru. Nah, ini juga dilakukan testing. Terus di sini juga ada fix day juga gitu. Nah, kenapa kok tahapannya ada 3 ini? Sebenarnya 3 ini lumayan capek gitu ya. Kita udah ngetesting di staging udah aman nih. Ketika masuk ke regression ternyata kejadian yang sudah pernah di-fix terjadi lagi di sini dan bisa jadi terjadi juga di versi production. Apa sih yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu ada banyak hal. Tergantung apa sih yang kalian testing. Android kah atau aplikasi web? Kalau aplikasi web biasanya nggak jauh-jauh dari terkait data gitu ya, masih enak lah untuk ngereproduksinya. Tapi kalau aplikasi mobile, nah itu yang pusing. Pusingnya adalah semua user itu pasti punya device dengan tipe Android yang berbeda, tipe device-nya berbeda, misalkan. Contoh Android sendiri deh. Ada pengguna ada pengguna Oppo, ada pengguna Realme, Xiaomi, dan lain sebagainya. Itu punya kasus yang berbeda-beda. Makanya ketika kalian kerja nanti biasanya dari perusahaan itu kayak menyediakan yang namanya device farm. Ada yang tahu device farm? Ada device farm, ada real device. Device farm itu kalian punya banyak HP. Mungkin puluhan HP, entah itu Android ataupun iOS ataupun Microsoft Phone. Device farm itu lengkap semuanya di situ, tapi mainnya dia by cloud, bukan by real device. Nah, kalau real device ya kalau perusahaan nanti ngebeliin kalian HP beneran buat jadi bahan uji testing aplikasi perusahaan gitu ya. Tapi kalau device farm itu kalian bayar per bulan, karena kalian nyewa device, tapi device-nya itu nggak bisa dipegang. Jadi device-nya itu dalam bentuk software. Tapi, apa ya, kompatibelnya itu 99% sama dengan real device gitu. Kejadiannya pasti sama, kayak gitu. Cuman ya itu perusahaan harus membayar per bulannya gitu. Tapi biasanya perusahaan pasti milih opsi yang kedua, real device. Karena lebih murah, sekali bayar cukup gitu ya. Cuman resikonya biasanya banyak bug yang report oleh user-nya aja sih. Nge-report-nya di mana? Di Google Play Store pastinya. Kalau kalian ada masalah gitu kan, kalau kalian jengkel gitu pasti kalian ngasih rating 1 kan di Google Play Store. Nah, itu biasanya langsung ditindaklanjuti itu sama, pihak perusahaannya. "Waduh, kenapa nih kita dapat rating 1?" gitu. Penilaian yang sangat buruk sekali itu. Itu resikonya kalau pakai poin 2. Kalau poin 1 ini enak, misalkan ada user yang mengeluhkan ada masalah gitu. Ketika kita cek, oh ternyata pakai device, misalkan Xiaomi, pakai Android 10, waduh pakai Android, versi lama nih. Nah kalau pakai poin 1 nih enak, kita bisa nyari gitu, bisa nyamain gitu. Tapi kalau real device-nya kita cuma disediain HP Xiaomi versi terbaru Android 13 mungkin atau 14, ya susah ngereproduce-nya, susah cari masalahnya karena tipenya udah berbeda gitu ya, gitu. Terus selanjutnya mampu mengidentifikasi masalah. Jadi ketika kita menemukan bug atau error, itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Jadi ketika kalian itu kalian wajib menuliskan pertama itu aktual, ini adalah kejadian sebenarnya atau bug yang kalian temukan. Dan yang kedua ada expected-nya. Ini hasil yang diharapkan. Jadi, ketika kalian menemukan bug itu, kalian identifikasi masalahnya apa dan solusinya itu bagaimana. Misalkan nih, ketika kalian login,
Sorry, ketika kalian register, misalkan ada field email, coba kalian masukkan username aja gitu, bukan email. Kira-kira bisa atau enggak? Ternyata bisa gitu. Harusnya kan email nih formatnya, bukan username. Berarti kalian harus nulis aktualnya adalah field email bisa diinputkan username biasa tanpa menggunakan format email. Nah, expected-nya seharusnya user harus menginputkan email seperti itu. Tapi kalau kasusnya sulit, itu kalian harus menambahkan poin lagi nih, step reproduce-nya, tutorialnya ibaratnya. Kalau ini belum jelas untuk mendukung, jadi kalian harus dukung dengan screenshot gitu ya, bukan screenshot ya, screenshot atau video gitu untuk membantu developer menangani reporting yang kalian temukan. Nah, selanjutnya menganalisa hasil testing atau tracking. Nah, kalau menganalisa ini eh, kalau kalian pakai tools namanya test case itu biasanya otomatis sudah terreport. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirkan ini. Yang pusing paling ya ini aja sih, membuat test case. Nah, hasil reportnya bagaimana kalau menggunakan tools? Contohnya di sini. Ini aku aduh malah ngetik lagi. Ini aku pindah browser, masih kelihatan kan ya? Kelihatan. Ntar, ini aku nggak hafal username sama passwordnya. Aku cari dulu. Nah, hasil report dari testing kalian itu nanti terlihatnya kayak gini. Jadi ada grafiknya. Mana yang paling bagus? Staging, production, mana? Ya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih completion rate-nya berapa persen. Kalau misalkan ada temuan bug, nanti juga kelihatan berapa persen. Terus di sini ada yang invalid juga gitu. Jadi kita bisa ngeset statusnya. Ada banyak pilihan status sebenarnya. Tapi ya harus di run again. Ini nggak ada contoh yang siap dites sih. Kayaknya semuanya udah dites semua, jadi nggak ada. Ya itulah kurang lebih. Tergantung toolsnya. Nah, kalau ada fail, kelihatan nih yang fail ada berapa. Nih ada 1 gitu dari 11 test case. Gitu. Jadi nggak perlu pusing mikirin terkait reporting ya, karena kalau pakai tools lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya ada kemampuan yang harus dimiliki. Terkait kemampuan yang harus dimiliki sebenarnya ada banyak ya, cuman di sini ada 6 poin. Yang pertama, bentar ini aku hilangkan dulu deh annotate-nya. Oke. Nah, pertama ada mindset pengujian. Jadi kalau seorang QA itu harus punya mindset pengujian ya, bukan mindset malas-malasan ya. Maksud mindset pengujian itu ya kalian harus berpikir bagaimana cara melakukan pengujian yang baik gitu. Terus kedua, analisa dan pengujian fungsional. Kalau terkait poin 2 ini kurang lebih sama dengan poin 3, perbaikan proses. Maksudnya bahasa kasarnya itu kayak kalian menjadi seorang user, bukan bagian tim perusahaan. Jadi kalian adalah pengguna aplikasi itu. Kira-kira pengguna itu ketika pakai aplikasi perusahaan kalian, itu nanti bertindaknya itu seperti apa. Jadi kayak kalian tuh berpura-pura menjadi orang bodoh gitu lah. Maksudnya orang bodoh itu yang terlalu kasar ya bodoh. Maksudnya terlalu awam gitu, yang nggak tahu apa-apa.
tergantung dari aplikasi yang kalian sediakan itu nanti tujuannya untuk kisaran umur berapa gitu. Nah, kalau di tempatku kerja yang di Rusia tadi, itu customer-nya itu rata-rata targetnya adalah bapak-bapak dan emak-emak. Itu sangat awam karena bukan aplikasi sih, device yang mereka gunakan itu Android versi lama rata-rata dan mereka nggak tahu gimana caranya menggunakan aplikasi karena target, market kita itu di perusahaanku itu, mereka itu jualan pulsa gitu misalkan ya. Sebelumnya mereka jualan pulsa itu berdasarkan SMS. Jadi, misalkan ada orang mau beli pulsa ke si bapak itu tadi beliin nih, dia ngirim kode SMS supaya pulsanya terkirim gitu, yang penting ada saldo aja gitu di nomor dia gitu. Nah, dengan aplikasi kita, dia udah nggak perlu input SMS, tapi pakai aplikasi gitu. Jadi inputkan nomor di dalam aplikasi itu. Nah, aplikasinya desain UI UX yang udah kita buat sedemikian rupa, semudah mungkin, tapi terkadang mereka itu masih butuh tutorial gitu. Nah, makanya sebelum ngelihat tutorial biasanya bapak-bapak dan mak-mak itu biasanya paling males ngelihat tutorial, yang penting asal pakai, biasanya kayak kayak gitu kan ya. Nah, aku tuh ketika nguji, itu kayak berpura-pura nggak tahu mau ngapain. Jadi misalkan ada tombol pulsa, coba sih aku klik berkali-kali nanti hasilnya gimana gitu. Biasanya kalau dalam satu kali klik kan masih kayak ada responnya kan, kayak ada, waiting time-nya. Jadi harus nunggu supaya bisa masuk ke halaman pulsa itu tadi kan ya. Nah, aku nyoba sebelum itu redirect ke halaman page pulsa, aku klik berkali-kali nanti aplikasinya bakalan force close atau enggak. Aku sampai ngecek seperti itu gitu. Jadi kita ya berpura-pura menjadi orang awam lah terhadap aplikasi kita sendiri. Jadi itu adalah, kita menganalisa nih pengujian fungsionalnya nanti seperti apa, terus perbaikan prosesnya nanti, expected yang diharapkan itu nanti seperti apa, kayak gitu ya. Nah terus yang terkait 4 sama 5 ini juga sama, pengujian keamanan sama pengujian performa itu sangat jarang dilakukan oleh seorang QA. Karena banyak perusahaan yang belum tentu, membutuhkan ini. Tapi kalau pengujian keamanan mungkin masih ada, tapi jarang gitu. Kalau pengujian performa ini malah jarang banget. Bahkan ada perusahaan yang nggak menerapkan sama sekali. Kalau keamanan, contoh di perusahaanku yang di kedua-duanya kayaknya mau melakukan pengujian keamanan semua sih, karena berkaitan dengan keuangan. Kalau yang di Rusia itu kan kita fintech ya. Jadi, kita perlu melakukan pengujian keamanan karena ada uang real yang masuk ke dalam saldo kita, ke dalam aplikasinya gitu, untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dan lain sebagainya gitu. Kalau di tempatku yang di Singapura, yang terkait cosplayer, itu juga menerapkan pengujian keamanan. Dan ini lebih ribet, karena ribetnya apa? Karena perusahaanku yang di Singapura ini, metode pembayarannya ada lumayan banyak ya, puluhan ya. Karena target marketnya itu di seluruh negara Asia. Jadi nggak cuman Singapura aja, ada Singapura, Indonesia, Thailand, China, terus Jepang itu juga ada gitu. Jadi, kita pakai metode pembayaran dari masing-masing negara gitu. Kalau yang di Rusia ini karena marketnya cuman Indonesia ya enak kalau terkait ngetes, kita cuman, yang ada di dalam aplikasi kita kayak contohnya apa nih, kayak GoPay, OVO, Dana, cuman itu aja yang dites. Jadi simpel, kita udah tahu dan kita juga pengguna aplikasi fintech yang seperti itu. Tapi kalau negara lain kan enggak, itu agak pusing sih karena kita butuh punya akunnya dulu dan untuk registrasi akun itu sangat sulit sekali gitu kalau nggak didukung sama perusahaannya gitu. Terus kalau pengujian performa ini contohnya kayak, aplikasi-aplikasi marketplace lah ya, kayak mungkin TikTok Shop, Tokopedia, Shopee itu pasti butuh nih pengujian performa. Contoh nih ada fitur flash sale. Kalau ada fitur flash sale biasanya kan orang melakukan transaksi itu kan paling banyak ya, misalkan dalam satu menit itu berapa ribu user yang melakukan transaksi di waktu yang sama. Nah, kita perlu ngecek tuh. Kalau enggak kita testing dengan pengujian performa, takutnya tiba-tiba server kita down. Itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, kalau poin 6 UAT, User Acceptance Testing. Ini kalau UAT biasanya hanya sekali dilakukan, enggak berkali-kali dilakukan. Biasanya hanya dilakukan di tahap akhir. UAT ini mirip-mirip sama quality control atau QC. Jadi aplikasinya udah jadi, baru kita melakukan UAT.
Jadi UAT itu hanya bisa dilakukan ketika produk itu udah jadi. Kayak gitu. Jadi sama dengan QC lah jatuhnya. Soalnya kalau nggak ada produknya, nggak ada fitur yang mau dirilis, nggak bisa kita melakukan UAT. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, Lanjut, Pak. lanjut ya. Peluang karir. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu ini biasanya. Oke, peluang karir pertama banyak lowongan pekerjaan mulai dari level junior hingga expert. Cocok untuk non-IT karena dibutuhkan skill bukan ijazah. Jadi kalau kalian non-IT gitu bisa aja jadi QA karena banyak banget yang non-IT jadi QA itu juga banyak. Bahkan jadi developer juga banyak sebenarnya. Cuman ya itu kalian harus ikut bootcamp karena kalau langsung terjun pasti nggak ada arahan dan banyak perusahaan yang nggak percaya gitu. Tapi dengan kalian ikut bootcamp itu ada bukti sertifikat kalau kalian pernah belajar ini gitu. Dan Edwork adalah salah satu pelayanan yang ngebantu kalian untuk bisa bekerja sesuai dengan yang kalian inginkan. Contohnya QA gitu ya. Jadi misalkan kalian pengen masuk ke dunia IT nih, tapi yang nggak banyak ngodingnya. Seperti alasan Mbak, bahasa apa ya kemarin aku lupa namanya. Tapi join kan tadi namanya hilang. Mbak Yasvi Iya, ya ini. aku ya. Yasvi. Ya gitu. Jadi makanya ikut bootcamp. Karena kalau nggak ikut bootcamp, kalian nggak tahu arahnya mau kemana dan udah apply di mana-mana pasti ditolak. Karena perusahaan pasti nggak Iya, percaya betul. kalau lihat ijazah kalian non IT itu biasanya udah otomatis ditolak. Tapi kalau ijazah non IT tapi kalian pernah ikut bootcamp, ya itu bisa jadi pertimbangan. Pasti masih ada interview lanjutan gitu. Gitu sih. Terus gaji setara dengan posisi engineer tergantung wilayah kerja. Ini aku yang nulis sebenarnya. Jadi gaji QA itu aku coba cek di websiteku di kantorku sendiri aja deh. Ntar tag in aja ya. Kebetulan perusahaanku itu kalau lagi buka lowongan kerja itu gajinya diperlihatkan. Kok di sini sih? Nah, pintar. Tuh. Nih, kita cari QA deh. Nah, QA engineer 8 juta sampai 15. Ini QA ya, belum lead. Kalau QA lead masih ada nggak? Nah, lead. Kalau lead QA itu 20 sampai 25. Gajinya sama dengan developer kurang lebih ya. Ini backend developer 10 juta gitu. Gede nggak tuh? Ini masih di kantorku. Ada kantor yang di Yogyakarta. Temanku yang pernah kerja itu pernah nge-share. Ternyata lowongannya juga dicantumkan range gajinya. Stinger kalau kalian pernah dengar. Ini yang punya orang Lituania. Lituania kalau nggak salah. Cuman marketnya di Indonesia juga. Coba kita lihat di sini ada karirnya nggak ya? Kalau nggak salah ada karirnya. Karir. Nah, ini dia. Oh, ini nama posisi ya. Mana ya? Kemarin aku sempat lihat soal. Oh, ini. Technical data, oh berarti technical. Karena QA itu kan orang engineering kan ya. QA. Oh, ini remote ternyata di luar negeri nih. Jadi bisa remote nih kayaknya. Terangannya bisa remote kan. Oh, hybrid. Berarti stay di sana dong. Ya nggak apa-apa lah. Barangkali kalian mau 3.000 euro. Kira-kira 3.000 euro ini berapa nih? Kita konversi. Oh, kalau nggak pakai Google nggak bisa langsung ya. Biasanya bisa langsung sih. Kenapa ya? Oh, tadi pakai DuckDuckGo. Oh, iya. 3.000 euro berapa juta?
51 juta. Nah itu, tapi kayaknya harus stay di ini nih, negara Lituania kalau nggak salah. Oh, di Kaunas. Ini marketnya Indonesia juga nih. Itu lumayan gede ya QA ya. Ngodingnya dikit. Tapi ini kayaknya nggak ada QA yang di Jogja lagi kayaknya. Soalnya kantor di Jogja ini ada kebetulan. Oh, kayaknya udah bukan bagian engineering kayaknya. Mungkin di bagian yang lain. Nah, ini Lituania. Itu negara apa kantor pusatnya ada di situ. Ini dulu di Jogja ada kantornya sampai sekarang pun masih ada. Nah, ini Yogyakarta. Oh, dan posisinya ada di marketing ternyata. Gitu. Lumayan gede sih. Tapi kalau untuk sejujurnya kalau untuk non IT biasanya itu jadi pertimbangan kalau untuk ikut bootcamp kalau di Jakarta kisaran 5 sampai 6 untuk di Jakarta. Tapi kalau kota lain aku kurang tahu ya. Kayak di Malang itu mungkin masih kisaran di angka 3 kalau di Kota Malang karena dulu aku pernah kerja di Malang. Kalau untuk yang non IT ya yang hanya mengandalkan bootcamp. Tapi nanti bakalan tetap naik sih kalau performa kalian bagus gitu. Karena kalian dianggapnya itu levelnya masih associate di bawahnya junior. Kalau junior itu gajinya udah mulai gede gitu. Sejujurnya itu kalau di Jakarta ya kelihatannya tinggi sih emang di angka 5 6 tapi kalau kalian hedon gitu ya cari kos-kosan yang mahal gitu ya percuma gitu kecuali kalau kalian rela cari kos-kosan yang murah kayak di Jakarta Barat atau mungkin Tangerang gitu ya ya kalian bisa hemat dan itu bisa disebut gaji gede gitu tapi kalau tinggalnya di pusat kota Jaksel Jakarta Pusat nah ya udah percuma aja gitu aja ya emang resiko kalau di awal emang gajinya nggak banyak tapi menjanjikan lah gitu syukur-syukur kalian dapat remote ya misalkan di Singapura itu banyak banget tuh QA remote yang aku nge-freelance itu kan juga full time remote tuh nah itu bisa berhemat tuh misalkan kalian tinggal di kota yang biaya hidupnya murah misalkan dia terus kalian remote nah itu bisa berhemat dan kalau remote luar negeri contohnya Singapura itu kalian nggak pusing bayar pajak gitu karena kan nggak ada bukti potongnya jadi kalian nggak perlu laporan ke lapor pajak buat aman gitu bisa menghindari pajak itu. Nah, bisa bekerja secara onsite, remote maupun hybrid gitu. Kalau aku sendiri remote sama hybrid ya, hybridnya di Jakarta, remote-nya di Singapura gitu. Dan lain sebagainya. Terkait peluang karir, ada yang mau ditanyain nggak? Biasanya kan kalau ngambil bootcamp gini tujuannya kan ke karir ya. Masa nggak ada yang mau tanya? Beneran nggak ada nih? Ya udah lanjut. Kirain masih ada yang tanya. Oh ini kuis. Kalau kuis ini kalau kalian ambil kelasnya silakan kerjakan karena aku cuma ngisi materi nggak ada kuis. Skip aja. Kita lanjut ke materi 2. Wah, ini mulai ngoding nih. Oke, slide kedua. Kalian tahu ada yang tahu basicnya nggak? Ada yang IT nggak sebelumnya? Atau non IT? Semua? Ada yang mau jawab? Kalau Mbak Yasvi kan non IT. Iya. Mm-mm. Nah, kalau yang lain ada Mas Handrian, Mas Nurul, Randika, sama Mas Fat. Backgroundnya non IT semua atau gimana? Saya kuliah IT mas, tapi pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, kalau masih IT mah masih paham ya. Jadi di sini ada tutorial. Contoh nih pakai bahasa JavaScript ya ini karena JS syntax. Di sini aku ngodingnya pakai tools namanya VS Code. Ntar aku buka toolsnya dulu. Kalau kalian mau belajar bisa websitenya ini. Kalau untuk ngoding-ngoding simple ya.
Tapi kalau untuk coding automation aku udah nggak pakai ini lagi. Aku pakai Aqua namanya, bukan Aqua minuman, bukan ya. Ya, aku kasih linknya deh biar kalian tinggal ngetik aja. Kalau aku ngoding untuk automation, aku pakai tools namanya Aqua. Bukan Aqua minuman, bukan. Karena ini free. Versi previewnya ya, tapi kalau harganya nggak tahu sih. Oh, nggak diperlihatkan. Aqua is free selama masih dalam preview stage. Ya, semoga tetap free sih. Kalau sampai bayar ya mungkin aku balik ke Visual Studio Code lagi. Karena versi previewnya lumayan bagus sih, sangat mendukung. Tuh. Nah, nanti silakan kalian download. Nanti penampakannya kayak gini bagi yang belum pernah pakai Visual Studio Code. Nah, ini codinganku bikin automation. Pusing. Bentar, sorry, aku ada video. Video. Ada telepon. Bentar ya. Oke, sorry, ada telepon. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh, Visual Studio Code ya, sorry. Nah, nanti di real life-nya ngodingnya kayak gini, QA.
lumayan banyak ya codingannya, lumayan pusing juga. Cuman kalau untuk awal-awal ya nggak pusing sih, nanti pasti ada senior gitu. Lama-lama pasti bisa, jadi nggak perlu takut. Di sini aku kasih contoh. Mungkin folder. Oke, jadi di sini ada literal. Nah, materi JS di sini tuh nggak semuanya dibahas ya, tapi yang sekiranya nanti dipakai di dunia QA aja, karena QA itu kan ngodingnya bener, kata orang, QA itu ngodingnya nggak seribet developer. Jadi kayak bahasa pemrogramannya sama, konsepnya sama, cuman semua yang dibutuhkan di dalam bahasa pemrograman itu nggak semuanya dipakai. Jadi materi di sini yang disediakan hanya untuk yang nantinya ke depannya bakalan dipakai sama QA aja gitu. Pertama ada konsep literal. Jadi literal itu apa? Jadi literal itu di sini ada string sama number gitu. Jadi mau dia angkanya ganjil 15, ya 15,20 ini. Ini kan apa ya bilangnya? Ini ganjil kan ya, ada komanya. Nah, ada bilangan 1000 desimal. Ini kalau mungkin di bahasa pemrograman lain mungkin nyebutnya kayak ada integer, ada nyebutnya boolean, itu terkait tipe data. Tapi kalau di sini namanya tetap number. Jadi ada dua, number sama string. Mau itu tanda petiknya 2 atau 1, itu dianggapnya tetap string. Itu ini yang disebut dengan literal. Nah, kalau dipraktekin hasilnya kayak gimana? Coba kita praktekin. Literal dot, karena itu pakai HTML, kita pakai dot HTML di sini. Eh, duplikat ini gimana caranya duplikat ya? Aku lupa. Lah, sebentar. File. And the block. Terus ada string single. Ini yang tanda petik 1 ya. Nah, sintaks JavaScript-nya itu di bawahnya sini. Kita kasih, oh sorry, masih di dalam body. Nah, kalau terkait HTML, ini aku nggak ngajari ya, tapi kalau kalian mau belajar boleh, tapi percuma. Alasan percumanya kan QA
diminta buat aplikasi website ya. Jadi nggak perlu diajari, tapi kalau mau belajar sendiri karena penasaran silakan. Websitenya ada di sini. Di w3schools.com. Ini dulu waktu aku kuliah jadi asisten dosen, kalau ngajari adik-adik tingkat pasti aku materinya ambil dari sini. Nah, ini ada JavaScript, ada HTML. Silakan kalian cari materi yang ada di EduWork yang aku buat. Materinya sebenarnya juga ngambil dari sini. Materinya ada banyak, cuman nggak semuanya dipakai untuk QA gitu. Tuh. Kadang kalau ada beberapa sintaks yang nggak paham, kadang aku juga buka-buka lagi gitu. Jadi kalian nggak usah menghafal kode, karena percuma. Yang penting paham aja udah cukup gitu ya. Nanti bakalan hafal sendiri. Oh, script-nya belum aku tulis, makanya nggak muncul. Misalkan di situ ada number, di dalamnya HTML, misalkan. Nah, untuk penamaan ID-nya ini harus sama dengan yang di atas. Kalau nggak sama, ini nggak akan keluar. Tuh. Oke, nah cara ngejalaninya gimana? Kalian buka aja file ini ke dalam browser kalian. Ini file path-nya, tinggal jalankan aja. Nah, di sini nanti akan muncul kelihatan di sini. Jadi hasil outputnya seperti ini. Kalau mau ngecek, tinggal klik kanan aja, spek elemen. Nah, di elemennya ini kan kelihatan. Ini ada di dalam sininya ya. Padahal di sini kosong nih. Tapi kalau kita inspect elemen, dia masuk ke dalamnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena di dalam codingan kita yang di JavaScript, itu kita menuliskan sintaks inner HTML. Jadi value ini itu disimpan ke dalam HTML-nya. Yang dipanggil adalah ID ini. Jadi kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait literal ini? Lanjut. Kalau diam berarti lanjut. Nah, selanjutnya variabel. Variabel itu digunakan untuk mengirim value. Jadi di JavaScript itu ada 3 penamaan variabel, ada var, let, sama konstanta. Kalau bahasa pemrograman lain, penamaan variabelnya bisa beda lagi, bisa banyak gitu. Contoh nih, kalau HTML bukan bahasa pemrograman ya, diingat-ingat HTML bukan bahasa pemrograman. Contohnya kita di apa ya? Kalau di Java deh. Biasanya QA itu ngodingnya pakai Java juga. Variabel di Java ada apa aja? Nah, kalau di Java ada 5 nih. Ada string, integer, float, char, sama boolean.
Di PHP variabelnya ada apa lagi nih? Oh, ini simple. Cuk hanya satu, pakai $. Lebih simpel lagi. Apapun itu mau integer atau apa? String, cukup pakai $, terus sama dikasih nama di sampingnya. Udah, cukup satu aja. Lebih simpel lagi. Kalau Python ini bahasa pemrograman juga pasti ada variabelnya. Jadi kalau bahasa pemrograman itu pasti ada variabel. Oh, ini ada banyak nih. Ada variabel names-nya. Ada kayak gini, ada formatnya. Jadi bebas sih. Ini sama kayak bebas sih. Nggak ada indeksnya. Kalau JavaScript tadi itu kan ada indeksnya let, const, sama var. PHP ada $. Kalau Java ada itu tadi integer, float, dan lain sebagainya. Tapi kalau Python langsung nulis namanya aja. Jadi yang membedakan langsung dari value-nya. Gitu. Yang penting aturannya adalah nggak boleh pakai strip sama angka di awal. Nah, ini ada peraturan di awalnya. Ada assign multiple values. Nah, ini variabelnya bisa dibuat seperti ini. Macam-macam nih, ada global, istilah global variabel kayak gini. Ada lagi variable exercise. Oh, sorry, ini ujian gitu. Jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti punya cara untuk menuliskan nama-nama variabelnya gitu. Contoh penerapannya gimana, Kak? Gitu. Tinggal kita buat aja di sini gitu. Misalkan kita pakai apa nih? Kalau angka-angka biasanya pakai let. Misalkan let sama dengan 2024. Yang 2024 ini kita ubah jadi number. Kita refresh. Hasilnya ya tetap nggak ada perubahan gitu. Kecuali kalau ini kita ubah nih. Misalkan jadi 2025. Kita simpan, kita refresh, nah berubah. Padahal di sini value-nya nama, tulisan aja. Tapi ketika kursornya aku arahkan ke sini, kelihatan nih, nama variabelnya adalah number. Nah, ini ada value dari numbernya. Value-nya berapa? 2025. Gitu. Terus kalau misalkan variabelnya jadi string, bisa nggak? Ya bisa, tinggal kasih gini aja tanda petik. Kita refresh lagi di sini. Nah, nggak ada perubahan. Kalau ini aku ubah jadi 6, ya baru itu berubah. Itu. Itu penamaan variabel. Jadi kalau kalian ngoding, itu pasti paling banyak mainnya adalah variabel. Operator, kalau operator kayaknya nggak perlu dipraktekin ya. Bisa belajar sendiri. Operator itu ya kayak matematik lah, perhitungan. Ada plus, minus, kali, bagi. Udah gitu aja. Contohnya ada di sini. Komen ini sebuah tulisan kode yang nggak akan dieksekusi. Contoh, let ini aku komen. Ini ada tanda garing 2 atau tanda petik yang diawali dengan garing sama bintang. Kalau ini di bawahnya ini. Kalau misalkan banyak yang mau dikomen, kalian cukup nulis ini. Ini penutupnya. Oke. Ini terkomen. Nah, sekarang coba kita jalankan. Hasilnya apa? Cis, error. Ini namanya error. Errornya apa? Karena variabel numbernya ini nggak terdefinisi. Itu, makanya dia error. Dia nggak ketemu nih, objeknya apa nih? Dia ditulis definisi di sini, tapi numbernya itu nggak ditemukan. Cuman kalau JavaScript memang kelemahannya adalah kita nggak tahu errornya apa, jadi kita harus selidiki dulu. Itu.
identifier atau names. Jadi di dalam JavaScript itu ada aturan ketika kalian membuat identifier, baik itu penamaan variabel atau penamaan metode atau apapun. Jadi ada aturannya. Ada yang penulisan ini nih contoh nih. Penulisan harus dimulai dengan letter A atau Z dan dengan huruf A sampai Z, sorry. Dari huruf besar maupun kecil, bebas. Harus ada tanda dolarnya di awal atau underscore. Kalau underscore ini di tengah-tengah biasanya. Ini aku kasih contoh tuh. Kayak contoh number. Misalkan aku buat number 1 gitu. Ini nggak boleh, pasti error. Itu nggak boleh. Karena ini tetap nggak akan dibaca. Misalkan aku samain deh number 1 gitu ya. Nah ini nggak boleh nih. Nggak akan tereksekusi. Yang ada muncul error di sini. Di konsolnya ya, kalau kalian inspect elemen. Jadi harus dikasih apa misalkan. Strip apakah boleh? Strip sama. Strip juga nggak boleh. Nah, error juga. Jadi yang boleh apa? Kita baca lagi konsepnya. Yang boleh itu adalah underscore. Jadi supaya tergabung gitu. Jadi kita ubah jadi underscore di sini. Nah, ini baru bisa dieksekusi. Gitu. Nah, terus nah ini ada contoh-contohnya nih. Misalkan JavaScript dan camel case. Ini underscore. Kalau underscore ini kita nyebutnya snake case. Snake case itu adalah ular gitu ya. Jadi kecil semua, pemisahnya adalah underscore. Ada upper camel case atau Pascal case. Di awal dan kalimat keduanya itu ciri-ciri penggabungannya itu besar semua. Ini biasanya ditulis untuk penulisan kelas biasanya. Tahu kelas bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 bukan ya. Contohnya di sini ada enggak? JavaScript class. Class. Nah, ini class. Nah, ini ada JavaScript class. Nah, ini ada class mem. Jadi penulisannya biasanya digunakan untuk kelas. Ini materinya udah terlalu advance sih. Kalian kalau langsung belajar ke sini pusing nanti. Jadi belajar dari dasarnya dulu. Ada lower camel case. Biasanya ini ditulis untuk variabel atau function. Function yang ini ya, function. Yang aku buat. Coba kita cari function. Function ada nggak di sini? Nah, ini function. Pakai apa? Nah, ini. Gitu. Function berarti rata-rata pakai apa tadi istilahnya lower camel case. Kalau underscore biasanya dituliskan untuk penulisan variabel. Gitu. Nah, ini JS variabel. Mau lanjut? Udah jam 9 atau udah ngantuk? Saya ikut bebas aja. Yang lain? Mas, lanjut juga. Oke, kita lanjut sampai ini ya X mutable ini ya. Jadi pertemuan besok, pertemuan ketiga kita masuk ke Cypress gamingnya automation yang real. Oh iya. Kita masuk ke sini. Jadi tadi udah aku jelaskan ya. Jadi di JavaScript itu variabelnya ada 4 cara menggunakan var, let, const, dan tidak menggunakan apapun using nothing gitu. Jadi kalau using nothing ini contohnya kita buka di sini aja deh. Variabel. Nah, ini nih. Sorry, bukan ini. Yang using nothing mana ya? Agak susah sih. Ini kalau nggak salah. Jadi X sama dengan plus 5. Kayaknya bukan itu.
Oh. Mana ya? Aku lupa sih. Padahal aku sering ngoding JavaScript. Kalau nggak salah itu dia nggak ada pendefinisian tapi bisa dipakai gitu. Kalau ini kan masih ada. Ini masih ada. Apa ini ya? Oh iya, iya. Ini nih, sorry. Jadi ini using nothing ini dia kita buat variabel value-nya nggak ada. Ketika dijalankan dia akan muncul undefined. Kayak gitu. Jadi using nothing. Nggak pakai sama sekali. Tapi kalau salah boleh dikomentari ya. Lupa-lupa ingat. Banyak yang dipikirin. Terus contoh. Waduh, kelihatan nggak nih kodenya untuk variabel? Ini sebenarnya sama-sama yang ku coding sih. Ini cuma versi simple, ini versi ribet, jadi sama aja. Nah, konstanta ini biasanya digunakan untuk value yang nggak akan berubah. Biasanya digunakan untuk kata-kata. Kalau value-nya berkaitan dengan kata-kata, biasanya pakai const. Nah, ini ada contoh yang aku buat Iqbal, Nias gitu, bukan angka ya. Karena nggak ada perhitungan. Jadi kalau kalian misalkan mau buat data di automation kalian, di mana value-nya itu nggak ada perhitungan, pakai const. Nah, kalau perhitungan disarankan pakai let kayak ini yang aku share ini let. Kalau misalkan kalian ada perhitungannya, misalkan ngitung rumus atau ngitung apa gitu ya, ngitung duit gitu misalkan untuk assertion di automation kalian itu disarankan pakai let gitu. Walaupun pakai konstanta juga bisa gitu. Cuman secara performa nggak bagus aja gitu. Nah, ini X mutable with object. Nah, apa sih objek itu? Objek itu ini nih mahasiswa. Jadi satu variabel dia punya banyak data. Itu objek namanya. Jadi ini variabelnya namanya mahasiswa, tapi di dalam mahasiswa ini ada dua value. Paham ya sampai sini? Kita praktekin. Nah, iya Sini boleh dipraktekin. kita bikin apa nih variabel .js. Ini nggak pakai HTML ya, pakai JS. Const mahasiswa. Nah, objek itu ini. Mahasiswa ini objek. Ini namanya objek. Diingat-ingat ya, objek itu dia diawali dengan buka kurung sama tutup kurung kurawal. Kalau kalian nemu yang kayak gini, misalkan const dosen sama dengan kayak gini, ini namanya array. Buka kurung, tutup kurung kotak. Itu namanya array, bukan objek. Diingat-ingat, ini konsep JSON namanya. Kalau di slide nggak aku sediain JSON, tapi kalian bisa lihat JSON di sini. JSON. Nah, ini. Jadi JSON itu tipe datanya ada string, number, object, array, true, false, null. String udah jelas ya, tanda petik itu string. Di sini kasih contoh nggak sih? Oh nggak ada contohnya ya. String. Nah ini, string tanda petik 1 atau tanda petik 2. Itu string. Terus number itu angka. Mau dia genap atau desimal atau ganjil itu disebutnya number. Nah, objek ini buka kurung kurawal ini objek ada array. Ini kebanyakan nggak cuma QA aja karena developer pemula itu dia bingung membedakan mana objek mana array. Jadi antara dua ini tuh kadang bingung yang membedakan tuh apa. Makanya kadang codingannya tuh sering salah gitu karena
padahal ini materi dasar gitu, tapi banyak lupa gitu. Sering aku menemukan hal yang seperti itu, jadi harap diingat-ingat. Terus ada true sama false, ini boolean namanya. Boolean itu hanya punya 2 value, true atau false, udah gitu aja. Biasanya digunakan untuk contoh, variabel gender, misalkan gender kan cuma ada 2 ya, laki-laki atau perempuan. Cuman sekarang itu masalahnya di seluruh dunia, kalau aku nyebutnya bahasa kasarnya tuh bodoh, nyebut gender aja bingung gitu. Bahkan di Google sendiri kalau kalian daftar akun, ada prefer not to say gitu. Padahal tinggal nyebut aja laki-laki atau perempuan, tapi bingung gitu. Mau dia bencong ataupun apa, kalau cewek jadi laki-laki itu namanya tomboy, ya tetap aja gendernya tetap perempuan atau laki-laki gitu ya, kalau yang waras. Gitu. Terus ada null. Null ini datanya kosong. Jadi jadi null ini sama kayak yang itu tadi, variable using nothing yang aku sebutkan tadi. Jadi kita buat variabel tapi datanya selalu null. Itu ada yang seperti itu. Value-nya adalah null. Itu. Oke, kita lanjut terkait X mutable ini. Jadi di dalam variabel mahasiswa ini dia punya name, misalkan namanya Yasvi gitu ya. Tulisannya gimana Yasvi? Yasvi gini ya. Oke. Misalkan Iya. umurnya misalkan berapa? 30 ya, 29. 24. Oh, 24 ini harus beli 25. Oke, 24. Oke. Nah, terus kita panggil di sini mahasiswa. Kalau di sini kan ada eh, apa namanya? Key. Sorry, key. Aku terus komen aja. New key. Mahasiswa dot fakultas. Padahal fakultas ini nggak didefinisikan di sini, makanya di sini didefinisikan di luar. Misalkan jurusan apa nih, fakultas apa? Bisnis gitu aja dah ya. Bohongan kok. Misalkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Console.log ini sintaks untuk menampilkan hasil. Kita panggil variabel mahasiswa. Nanti yang muncul harusnya ketiga-tiganya nama, age, sama fakultas. Harusnya ya. Kalau feelingku nggak salah. Kalau cara ngejalaninya bukan di browser ya, kalau file.js. Kalau HTML jalaninnya di browser. Kalau ini jalaninnya di terminal. Not variable.js. Nah, ini dia. Yasvi, age, sama fakultas. Terus, Mas, gimana caranya kalau aku pengen nampilin nama aja gitu? Bisa. Name. Mahasiswa.name. Udah, gini aja. Ketika kita jalankan, nama aja yang muncul di sini. Nah, kayak gitu. Ini namanya objek. Kalau objek itu enaknya kita bisa milih salah satu. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya array. Nah, ini array. Kalau array bentuknya kotak gini. Jadi kita bikin array di sini. Kalau mahasiswa kan udah nih. Kita buat untuk dosen. Dosennya di sini ada Frandika, Widi dosen. Ada Andrian, ada Muharram. Nah, kalau ini caranya agak berbeda. Dia harus di-push. Push itu kayak kita udah ada data, terus kita mau dikeluarkan datanya. Di array itu ibaratnya kita nyimpen data ke dalam keranjang. Untuk mengambil data ke dalam keranjang itu kita harus di-push, dilempar. Kok mahasiswa, sorry. Dosen dot push. Nah, data mana yang mau sorry, push itu menambahkan. Push itu menambahkan, sorry. Kalau mengeluarkan beda lagi. Dosen dot push misalkan
namaku sendiri deh. Ini. Nah, ini nanti ada banyak nama. Nah, ada Frandika, Harian, Muharram, dan Oim. Kalau pengen menampilkan indeks misalkan Frandika aja, gimana caranya? Caranya aku lupa sih sintaksnya. Kita cari apa? Ada apa aja di sini? Kalau array ini jarang dipakai ya. Pop itu menghapus. Array bisa nggak ya? Apa find ini? Kita tik 0 misalkan. Oh, bukan. Oh, find is not a function. Wait. Aku lupa sintaksnya. Googling. Nggak usah takut googling. Wait. Cuman gini doang. Variabel. Oh, add. Pakai add. Oke. Jadi ini ya. Jadi langsung aja di sini berarti. Dosen. Ini misalnya kita mau menampilkan Frandika berarti 0. Karena array itu hitungannya dari 0, 1, 2 gitu ya. Bukan 1, 2, 3 enggak. Tapi dari 0. Berarti langsung kayak gini. Nah, Yasvi yang mahasiswa, ini Frandika. Kalau pengen nambah teks, tinggal dibuat aja di sini. Mahasiswa terpilih adalah. Oke. Terus. Nah, kayak gini. Sesimpel itu. Nah, kalau lupa sintaks ya udah googling aja. Oke, selesai. Cypress-nya kita lanjut pertemuan besok. Ada pertanyaan sampai sini? Asik kan ngoding itu? Rekamannya ini pernah aku record. Jadi kalau mau akses rekaman nanti tinggal minta aja sama apa? Panitianya ya. Yang pertemuan kemarin udah ada rekamannya sih. Iya, Mas baik. mau tanya, Cypress besok pakai bahasa apa? Cypress pakai JavaScript. Karena Cypress Oke. itu emang base-nya pakai JavaScript. Makanya di sini dasarnya pakai JavaScript. Kalau kita lihat official dokumentasi gitu ya, lihat aja di sini. Kita lihat contoh kodenya. Nah ini. Nah ini pakai JavaScript semua nih. Ini sintaks JavaScript. Siap, terima kasih Mas. Ada lagi yang mau tanya? Cukup. Cukup ya. Oke, kalau cukup berarti ada PR nih untuk besok supaya bisa langsung kalian ikut praktek. Pertama kalian install Node.js dulu. Aku kasih link, nanti silakan disimpan dulu, silakan di-download. Pilih versi yang LTS ya, jangan yang current. Current ini dia versi beta, biasanya banyak bug, jadi pilih yang LTS. Ini pertama yang harus kalian install. Ini PR nih.
untuk pertemuan besok. VS Code tadi udah aku kasih linknya, nanti silakan diinstal VS Code-nya. Terus apa lagi ya? Coba sih aku lihat slide-nya. Di sini dicantumkan nggak requirement-nya. Oh, sama Yan. Jadi kalau Node.js-nya udah terinstall, kalian install Yan. Pakai yang website ini ya, yang lama. Tapi aku nggak tahu sih ini bisa atau nggak, tapi dicoba aja dulu. Kalau nanti kalian ada kebingungan, silakan hubungin panitia. Nanti panitianya biasanya nge-forward ke aku. Tuh. Tapi kalau kalian mau DM aku minta bantuan, silakan DM ke LinkedIn aku. Aku nggak bisa nge-share WA untuk sementara. Karena chat di WA aku terlalu banyak numpuk, banyak yang nggak aku baca. Pusing soalnya. Jadi silakan DM dari sini aja, LinkedIn. Aku fast respon kok, walaupun di LinkedIn. Kalau di WA itu terlalu private, jadi aku cuma ngebalas yang ya sama teman-temanku aja sih, sama grup. Gitu, gitu aja. Terus apa ya? Soalnya Yan ini kan dia di supportnya tuh untuk Node.js versi 6.20 ke bawah ya, kayak versi 16 gitu. Soalnya kalau website yang terbaru itu kayak gini, cuman cara penginstalasiannya itu ribet menurut aku. Tapi kalau kalian mau ikuti ini, silahkan aja gitu. Kalau misalkan ternyata Node.js versi 20 tadi maunya pakai yang cara core pack ini, silahkan diikuti. Silahkan dibaca-baca ya. Ini website yang terbaru. Kalau ada kebingungan, tanya aja ke panitianya, nanti panitianya langsung nge-forward ke aku. Tuh, ada lagi yang mau ditanyain? Sama ya itu aja sih. Nggak ada lagi yang mau tanyain? Kalau nggak ada, jangan lupa isi absensi ya. Aku chat ulang deh. Ini dari panitianya tadi. Minta kritik dan sarannya, nanti kalau ada masukan, aku perbaiki. Kalau nggak ada pertanyaan, aku akhiri ya. Ada pertanyaan nggak nih terakhir? Kalau Cukup bisa, kalau dari saya. ya gimana? Cukup kalau dari saya. Oh, cukup. Kalau bisa on cam dong, biar seru. Biar bisa saling kenal kan, barangkali kita ketemu kan. Ya nanti Oke, kapan-kapan. Oke. kapan-kapan. Kita sisa berapa pertemuan nih? 3. Tiga pertemuan lagi ya. Oke, ya. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas. sama-sama. Terima kasih, Mas. Eh,